di situ peran aku selain menjaga anak-anak itu, aku juga diminta oleh mentor untuk menjadi translator. Dia udah belajar coding, gila banget gak tuh? Hello Ju friends, welcome to Educase. Do not miss it. Oke, jadi sekarang kita sudah bersama dengan dua narasumber keren dan pastinya maaf banget Educase sudah lama ya tidak mengeluarkan episode. Pasti kalian kangen. Kalau begitu aku kenalan lagi mulai dari aku sebagai host. Kalau masih inget ya, Ruth Gracia dari Binusian 25. Dan kebetulan hari ini narasumbernya juga dari Binusian 25, ada dua. Coba say hi, coba kenalan dulu. Hai, halo Edu Friends. Oke, jadi nama aku Rifda Atira, aku Binusian 25. Biasanya dipanggil Rifdah atau kalau sekarang di tempat magang aku dipanggilnya Miss Tira. Wih, Miss Tira. Hai Miss Tira. Satu lagi Miss siapa nih? Halo Good Friends, kenalin nama aku Lorencia Ria. Di tempat magang sekarang aku biasa dipanggil Miss Ria. Oke, hai Miss Ria. Hai. Berarti sekarang kesibukannya sama-sama lagi magang ya? Betul. Sekolahnya sama atau beda? Beda nih. Bedanya apa dulu nih kalau boleh tahu? Beda Beda lokasi. apa sih? Benar. Yang satu Kalau jenis sekolahnya mungkin sama ya. Sama ya. Sama-sama sekolah apa? Internasional. internasional atau SPK ya, Betul, Satuan sekarang Pendidikan Kerjasama. Kerjasama. Betul Pak? Kita tanya sama dosen kebetulan. Oke, untuk validasi. Jadi SPK itu Satuan Pendidikan Kerjasama. Jadi mungkin dulu dikenal sebagai sekolah internasional, tapi sekarang lebih dikenal sebagai SPK atau Satuan Pendidikan Kerjasama. Begitu. Oke, beda nih sekolahnya, tapi sama-sama SPK. Betul. Kalau kurikulumnya sama atau beda? Kayaknya beda ya kita ya. Beda. Kalau dari Rifda apa? Kalau aku di sekolahku itu pakainya kurikulum IB, International Oke. Baccalaureate. Kalau di Miss Ria gimana? Di sekolah aku pakai kurikulum Merdeka dan kurikulum Cambridge. Oke, jadi dua kurikulum ya. Oh ya, by the way, aku di sekolah magang aku dipanggil Miss Grace. Jadi sekarang panggil aku Miss Grace ya. Oh ya, oke, siap. Jadi Grace. salam kenal Miss Tira dan Miss Ria. Aku Miss Grace. Jadi lo langsung spill aja deh nama sekolahnya apa dari Miss Tira dulu. Oke, kalau aku sekarang lagi magang di Bino School Simpruk. Wah, Binus School Simpro. Iya. Oke, jadi sama nih kayak kampus kita. Iya, masih satu Binus- yayasan. Binus University, Binus School. Kalau Miss Betul. Ria? Kalau aku di Global Prestasi School atau biasanya dipanggil GPS. GPS bukan Google Maps, Bukan. bukan ya? Beda. Oke, GPS di mana? Di Bekasi. Di Bekasi. Ini aku pura-pura nggak tahu aja, padahal satu sekolah sebenarnya. Gimik aja. Gimik ya. Jadi karena kita lagi beda role, kebetulan aku jadi host, beliau jadi narasumber. Jadi sekarang aku tanya-tanyain. Siap ya? Oke. Nah, kalau tadi jadi guru di sekolah internasional, mungkin sebelumnya waktu SD jadi apa? Apa maksudnya bukan jadi apa sih? Jadi murid Jadi lah murid, ya. iya, jadi murid dong. Salah sebut dong. Jadi Karena kan sekarang ngajarnya di sekolah internasional ya. Iya, Waktu betul. SD itu kalian tuh SD-nya di sekolah apa? Apakah di sekolah internasional juga atau di negeri atau di swasta nasional biasa? Gimana? Kalau aku di swasta nasional. Oh, oke. Ria? Kalau Miss Ria? sama swasta nasional juga. Jadi kaget gitu ya. Kaget. Oh, jadi awalnya itu culture shock kah apa bagaimana? Ya, bisa dibilang. Jujur ya. Oh ya, coba mungkin boleh diceritakan. Oh, by the way, what language should we speak today? Karena kalian dari international school, should we speak in English or just in Indonesia? Mix aja Oh, kali ya. mix. Iya, kita Oke, mix aja. padahal di episode sebelumnya kita baru berbicara dengan duta bahasa. Oh ya. iya. Kita harus pakai bahasa Indonesia. But terus. it's Oh, okay. We can mix it. So Alright. our student will Understand. And what are our the topic. teachers ya, Okay. mentors. Oh yeah, your mentor. Oh, where's your mentor from? Oh, he's from Philippines. Philippines. Oh, Yes, okay. He's a Filipino. So can you speak in Tagalog? No. Kamusta? Kamu itu apa artinya? Halo. Halo. Oh, itu Iya. bukan bahasa Spanyol.
sama sih Oh, kan sama. mereka ada Jadi sejarahnya Tagalog dan lah ya. Spanyol. Oh, oke. Nanti kita pelajarin lagi deh. Boleh. Oke, jadi aku mau tanya sama Miss Ria dan Miss Rifda, what is your first impression to be an international school teacher? Jadi kan karena tadi beda kan sekolah waktu masih SD dan sekarang mengajar SD di sekolah internasional tuh first impression itu apa? Kalau dari aku sendiri karena sekolah aku global gitu ya, menjunjung tinggi keberagaman. Yang aku lihat dari sekolah aku tuh unity in diversity banget sih. Karena bener-bener kerasa banget keberagaman, gimana mereka bisa saling menghargai satu dengan yang lain, bagaimana mereka bisa toleransi antar umat beragama. Jadi dulu kebetulan sekolah aku adalah sekolah swasta Kristen, jadi mayoritas yang ada di sana itu Kristiani, dan kita nggak dapat tuh teman-teman yang di luar agama kita. Jadi di sini aku ngerasain banget bagaimana mereka bisa saling belajar, bisa sama-sama membantu menolong tanpa melihat agama teman-temannya gitu. Oke. So apa satu kata yang bisa menggambarkan impresi pertama kamu di sekolah tersebut di GPS? Satu kata. Satu kata ya. Atau satu frasa lah boleh, bebas. Yang menggambarkan Iya. gitu ya. Menyenangkan. Oke. Jadi memang kalau dari Miss Ria mungkin dulunya lebih ke homogen ya, sekarang lebih ke banyak heterogen ya berarti ya. Jadi semuanya itu kayak Indonesia lah ya, Iya, sama menyambung betul. menjadi satu gitu. Jadi semuanya tuh ada gitu variasinya, mulai dari agama, bahkan dari luar juga ada, luar Indonesia juga ada ya. Gitu. Next, kalau dari Rifda bagaimana nih? What is your first impression? Kalau dari aku sendiri kurang lebih hampir sama, karena kan ini balik lagi sekolah internasional yang pasti di sana itu murid-muridnya, guru-gurunya itu semuanya beragam, baik dari nationality ataupun lain sebagainya. Terus juga yang bikin aku kagum waktu aku masuk kelasku itu adalah karena keberagaman itu, mereka itu tetap nyambung satu sama lain gitu. Setuju banget. Jadi kayak amazed aja sih, karena kan mereka beda-beda tapi mereka itu kayak berteman aja. Oke. Jadi tidak memandang rasnya apa, Betul. sukunya dari mana, negara dari mana. Karena beda zaman juga kali ya dulu kita. Bener, aku juga ngerasain kayak dulu kayaknya kamu dari situ gitu. Nggak level deh gitu. Oke. Kalau begitu mungkin nextnya aku mau tanya, apa sih hal menarik yang kalian tuh temukan di sekolah kalian yang mungkin tidak ada di sekolah lain? Kayak contoh entah dari segi muridnya lah, atau dari lingkungannya, atau dari fasilitasnya. Bagaimana? Mungkin Miss Tira dulu. Oke. Kalau dari aku mungkin aku akan mulai dari ini dulu sih, ruang guru. Jadi ruang guru tempat kita bersatu, guru teacher's bersatu. room ya, Teacher's bukan room. ruang Iya, guru nama teacher's room. company gitu kan. Maksud saya teacher's room. Maaf. Ya, jadi teacher's room di Binus Simpruk itu untuk SD-nya itu nggak ada. Oke, jadi Ya, jadi kan kalau kita mungkin waktu kita dulu SD kita sampai SMA itu kan pasti ada yang namanya teacher's room, guru itu semua bersatu di sana. Tapi kalau di Simpruk, di Binus Simpruk itu ruang kelas kamu adalah teacher's room kamu. Oke. Jadi dari pagi sampai sore tuh di situ terus. Di situ terus. Sebenarnya mirip di GPS juga gitu, tapi itu cuma untuk yang kelas rendah ya. Oh. Kelas 1, kelas 2, karena homeroomnya kan ada 2 ya. I see. Jadi memang untuk lower grade itu memang teacher's roomnya di kelas masing-masing, tapi kalau dari kelas 3 sampai kelas 6 mereka punya ruang Teacher's room-nya sendiri. Oke. Ya, itu yang pertama menarik buat aku sih. Tuh. Terus kalau yang kedua itu dari segi mata pelajaran. Oke. Jadi kan kebetulan di Binus Simpruk itu pakai kurikulum IB. IB tadi ya. Nah, di IB itu ada salah satu mata pelajaran namanya UOI atau Unit of Inquiry. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Unit of Inquiry itu apa tuh? Iya. Apa itu? Miss? Jadi kalau Unit of Inquiry ini salah satu programnya di IB, di mana anak-anak itu diajak untuk
melatih keterampilan berpikirnya, seperti namanya sendiri kan inquiry gitu. Oke. Terus udah gitu mereka juga punya yang namanya nilai karakter IB Learner Profile untuk menjadi orang yang punya keinginan belajar, punya banyak pertanyaan. Nah, dari mata pelajaran itu mereka itu akan mengeksplor berbagai isu atau topik berdasarkan tema IB itu sendiri. Terus nanti mereka akan melakukan research. Kecil-kecil udah diajak research ya. Betul. Jadi menurutku itu menarik karena aku belajar research aja waktu kuliah kan. Iya, Sama. Iya, terus sedangkan mereka udah dari SD belajar Itu research. dari kelas berapa dapat UI? Apakah dari kelas 1 atau dari kelas atas? Dari kelas 1 udah ada. Kelas 1 sudah ada UI. Iya, tapi Wow. pasti kelas 1 Levelnya basic. berbeda ya? Setiap kelas pasti memiliki level yang berbeda, dan karena aku sekarang di kelas 4 dan aku mengobservasi kelas 4 itu ya itu aku cukup shock karena mereka umur segitu udah research, terus melakukan analisis, terus membuat project dan lain sebagainya. Oke. Gitu sih kalau dari aku. Kalau Miss Ria bagaimana? Apa yang menarik di sana? Aku sebenarnya banyak banget. Oh, oke. Bingung ya mau apa, jawab apa? Iya, aku bagi jadi dua deh. Pertama fasilitas dan kedua kegiatannya. Karena mereka fasilitas dan kegiatannya itu benar-benar lengkap banget. Pertama ya dari segi fasilitas di kelas 1 dan 2 dan 3, kelas 1 sampai 3. Oke. Itu di kelasnya ada interaktif board gitu. Dan itu semacam papan tulis, tapi papan tulisnya digital. Jadi kita guru bisa ngajar, bisa nulis di situ, bisa cari video, bisa ya present PPT-nya di situ. Jadi pengajarannya itu lebih teknologi banget gitu. Jadi kita bisa mengeksplor website-website yang sudah kita pelajari waktu perkuliahan dan kita bisa terapkan di situ. Jadi itu sih fasilitas yang menarik buat aku. Itu kan baru satu ya. Satu. Kalau 2, 3 dan 4, 5 itu banyak banget. Pertama dari kayak ruangannya itu lengkap banget. Ada Skynet Room juga. Skynet Room itu sebenarnya hampir sama fungsinya untuk menampil. Di situ ada interaktif board juga untuk guru-guru mengajar, tapi nggak ada kursi dan bangkunya. Jadi mereka kursi dan meja. Jadi mereka lebih luasa, lebih bisa mengeksplor diri mereka gitu. Dan pengajarannya lebih bisa interaktif karena nggak terbatas sama kursi dan meja kan. Kemudian banyak juga sih ada gamelan, terus ada ya kolam renang. Kalau iya gak sih kita ada kolam renang. Oh, kolam renang Montes. Iya Montessori. Iya. Tapi di sini juga ada swimming class. Oke. Ya, jadi setiap grade itu ada swimming class, ada cooking class juga, dan yang paling aku kaget adalah di kelas 1 dan kelas 2, aku nggak tahu kelas 3 ada coding. Widih. Ada coding. Kalau tadi kamu kaget karena UI. dia udah Research, ya. Kalau aku kaget karena dia udah belajar coding. Gila banget kan tuh. Masih kelas 1, 2. Oh wow. Udah, jadi ada trainernya gitu, coachnya, apa sih bahasanya ya, kayak teachersnya gitu lah, dari luar tapi didatengin. Dan beliau bawa iPad untuk setiap anak-anak di sana gitu. Jadi kayak waktu mereka keluarin kaget, wah apa-apa nih anak SD kelas 1, 2 udah dikasih ginian, dan ternyata itu dipelajarin untuk coding. Nah, next. Kalau sudah cukup, aku mau next question soalnya nih. Iya, Karena Kan saking banyaknya, aduh, apa ya gitu. Padahal banyak udah dicatat tapi Oke, kalau tadi kan aku mendengar banyak hal-hal menarik ya dari sekolah-sekolah kalian gitu. Mungkin so far selama satu semester kan? Iya betul, satu Iya, semester. selama 1 semester ini magang di International School as a teacher. Boleh dong dari skala 1 sampai 10 berapa sih angka yang kamu bisa kasih Miss Ria and Miss Tira kasih untuk pengalaman internship ini? Dari siapa dulu? Mau sweet dulu? Dari kamu boleh? Oke, Miss Ria berapa nih? 9. 9. Kalau dari Miss Tira berapa?
Aku 8,5. 8,5. Kenapa nggak 10 nih Miss Ria nih? Coba deh Miss Ria dulu Karena deh. kita masih mengeksplor Betul. ya. Kayak 6 bulan misalnya, 2 bulan. Jadi ya. Kita perlu bereksplor lagi. Oke. Miss Tira juga kenapa nggak 9? Kenapa 8,5, 8.5? Ini langsung aja nih ya. Oh iya boleh. Alasannya karena aku masih merasa aku perlu belajar lagi. Oke. Walaupun sebenarnya mentor-mentor aku dari kelas 4 itu kan, jadi di kelas 4 itu ada 4 guru. Oke. Dan kita udah saling sharing, mereka udah saling sharing pengalaman mereka waktu mereka awal masuk di sekolah itu, atau pengalaman mereka waktu kuliah. Terus menurut aku kayak, oh pengalaman mereka aja tuh udah cukup memberi pengetahuan aku, tapi aku masih pengen lebih belajar lagi karena juga kebetulan kalau gedung di sekolah Binus Simpruk itu per level itu dari 5 kelas SD. Jadi SD di sana kan cuma 5 tahun, 5 kelas doang. Sampai kelas 5. Oh gitu. Jadi nggak ada kelas 6 di sana Nggak ya? ada kelas 6 di sana, kelas 6 udah masuk SMP. Oh. Nah, Oke. jadi setiap level gedung itu satu kelas. Jadi kayak aku Lantai. iya, maksudnya setiap lantai. Jadi setiap kelas itu lantainya berbeda gitu. Oh oke. Jadi contoh di kelas 4 itu di lantai 6, terus di lantai 7 itu kelas 5 dan seterusnya ke bawah. Nah, itu aku kayak karena setiap kelas itu beda lantai, itu aku jadi kayak susah untuk mengeksplor kelas lain. Sedangkan aku pengen juga gitu untuk eksplor kelas lain, terutama kelas bawah gitu kan, karena gapnya kan lumayan jauh ya kalau kelas bawah kan gitu. Jadi aku untuk mencapai poin 10 ini aku masih perlu bereksplorasi. Oh iya, ngomong-ngomong juga kalian ngapain aja sih selama magang? Apakah kalian ngajar aja atau ada ikut field trip kah? Kebetulan kemarin aku awal bulan ini banget. Oh baru berarti iya, ya? baru Oh, banget. oke. Itu sama kelas 4 lagi. Itu ke ada namanya Rumah Sutra di Bogor. Oh, oke. Jadi di situ itu kita belajar pembuatan kain sutra dari ulat sutra. Nah, di situ peran aku selain menjaga anak-anak itu, aku juga diminta oleh mentor untuk menjadi translator. Wih, translator English ke Indonesia atau dari Indonesia ke Inggris, karena tour guide-nya kan di sana juga tour guide-nya itu orang Indonesia, terus sedangkan mentor aku juga orang Filipina, terus murid-muridnya juga beragam nationality, jadi tentunya dalam memahami bahasa Indonesia itu kan lumayan sulit. Jadi kata mentorku, yaudah kamu bantu translate buat kita, kata dia gitu. Oke, jadi setelah tour guide-nya menjelaskan dengan bahasa Indonesia, kamu menjelaskan dengan bahasa Inggris, betul. Oke. Kayak gitu. Oke, Miss Ria jadi translator juga? Enggak? Betul enggak, karena di sana mayoritas juga anak-anak dan gurunya masih lokal sih. Oke, jadi mereka masih mengerti ya bahasa Indonesia. Oke, so maybe tadi kita sudah ngomongin internship ngapain aja, terus juga banyak hal menarik selama menjalankan internship di international school. Sekarang aku mau tanya apa aja sih prosedurnya sampai kalian bisa dapat di sekolah itu pas lagi internship. Wih, apa di begini-begini nih Miss Tira nih juga. Oh iya, tapi kayaknya kalau gitu kalian penuh perjuangan banget. Aku skip dulu. Aku mau ke Miss Ria dulu yang sepertinya tidak ada perjuangannya. Gimana? Jadi ini sekedar informasi aja ya untuk teman-teman Binusian di bawah kita, Binusian 26, 27 dan seterusnya. Kalau kalian mau magang, sebaiknya ya kita menganjurkan supaya kalian gak ribet-ribet, itu kalian pilih sesuai plotting jurusan aja. Oh, karena ada opsi ya, mau cari sendiri atau mau plotting jurusan. Karena aku udah ngerasain banget betapa mudahnya kita masuk ke sekolah yang kita inginkan dengan plotting jurusan gitu. Tapi juga harus disesuaikan dengan kompetensi kalian masing-masing dan ketertarikan kalian ya. Jangan dipaksain juga. Nah, kebetulan aku ambil ini plotting jurusan dan aku langsung pilih GPS karena berdasarkan kita waktu itu udah sempet cari tahu juga ya dari kakak tingkat yang sebelumnya udah di sana, kalau di sana tuh ya enak gitu, dan aku ngerasain sekarang juga bagaimana di sana enaknya tuh gimana gitu.
Dan ya gampang banget, kita tinggal isi form, kemudian Pilihnya yang plotting ya. plotting jurusan. Lalu kalau di GPS itu pasti selalu dipanggil dulu untuk sana untuk interview gitu, dan interviewnya sama kepala sekolah, HRD dan banyak lah ya yang pimpinan-pimpinan sana. Jadi mereka mau tahu dulu nih, mau kenal kita dulu, gimana kita, kenapa kita mau pilih sekolah itu, dan ya jujur aja sih sebenarnya kalian kenapa mau pilih sekolah itu. Lalu udah habis itu ditentuin tanggal berapa kita masuk dan baru kita tanda tangan kontrak dan lain sebagainya, dan baru kita bisa mengajar. Oke. Kalau dari Miss Tira prosedurnya gimana sih sampai akhirnya dapat di magang di Binus School Simprok ya? Iya, khususnya. betul. Gimana tuh Miss? Kayak Kalau wajah-wajahnya kayak gimana tuh? Gimana Miss? kalau aku awalnya justru kebalikan dari Miss Oke. Ria. Awalnya aku pengen coba-coba sendiri. Aku pengen coba cari sekolah sendiri. Jadi aku waktu itu ada apply di salah satu sekolah juga. Nah, terus itu di sekolah tersebut itu informasinya samar-samar. Ada yang samar-samar dan ada yang nggak terbalas. Jadi aku kayak, aduh, ini gimana, belum ada kabar gitu kan. Oh, no, Ternyata kayak, okay. aduh, tahu gitu plotting aja kali ya gitu kan. Terus Plotting jurusan guys. iya, terus kayak aduh, harusnya dari awal nih plotting aja kali ya. Terus kayak itu benar-benar detik apa ya, saat-saat dimana aku berdoa banyak. Mau sekolah, aku mau magang nih, ntar kalau nggak magang gimana gitu kan. Terus akhirnya aku di suatu hari penuh keajaiban gitu kan, aku ditelepon oleh kedua temanku nih, kedua MC kita ini. Mereka menelpon aku, terus saat itu bersama dosen kita juga, Pak Koko. Our ajur ya. Iya, terus mereka nanya kan kayak, udah dapet sekolah belum? Terus kayak, belum dapet. Kita masih ingat banget waktu itu. Iya. Gimana terseduh-seduhnya. Kayak belum dapet, terus kayak, mau nggak nih ada Binus School Simpruk, masih butuh orang. Terus kayak, aku mau. Terus ya udah, alhamdulillah gitu kan. Ada kan. tisu gimana? Iya, nggak apa-apa sih, udah nggak apa-apa. Terus kayak ya udah, namanya ada dari jurusan langsung gitu kan, menurutku why not gitu, ya udah ambil aja lah, lagian udah genting banget nih, udah deket-deket masuk sekolah, jadi kayak ya udah, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, wasyukurillah. Terima kasih PGSD Binus Dan I love you. Edukes doang kan. Oh, dan itu Edukes. karena itu waktu itu bertemu karena sedang take Iya, syuting episode pertama kan Syuting ya. episode Nah pertama. ya, berarti terima kasih kepada PGSD Binus University dan juga Educase, love you. Yes. Sama-sama. Oke, jadi memang manfaatkan saja ya Binus karena sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah. Betul. Dan juga dari apa ya, mungkin saranku juga kalau misalkan kalian belum fix nih sama sekolahnya, kalau emang mau cari sendiri ya belum fix, kalian juga belum tahu prosedurnya bagaimana dari sekolahnya, butuh apa saja, lebih baik ambil yang plotting jurusan saja karena Binus sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah, khususnya SPK ya, sudah Iya, banyak betul, sekali betul. SPK. Jadi kalian tinggal jangan takut nih, jangan minder, nggak bisa bahasa Inggris gitu. Tadi kan sudah ada kakak-kakak di sini ya, Miss Tira dan Miss Ria, upgrade justru ya. Bener banget. Inggrisnya upgrade, jadi jangan takut untuk magang di sekolah magang di sekolah internasional gitu. Jadi ya ini apa ya, masukan bijak ya. Jadi Iya, betul. masukan bijak. Jadi podcast motivasi ya. Kalau bingung mau magang di mana, tenang aja, PGSD Binus sudah menyediakan beberapa Banget. list sekolah. Helpful banget. Banyak. Bahkan gak cuma sekolah, sekarang juga sudah ada dari company. Jadi kita gak harus jadi guru, kita juga bisa bekerja di perusahaan yang memang basicnya itu education. Ada di edutech juga, ada juga lembaga kerjasama oleh lembaga yang memang fokusnya itu ke perkembangan anak, itu juga bisa. Jadi gak usah ragu. Kalau kan yang menonton ini masih bingung ambil PGSD Binus atau enggak, ambil aja gitu. Kayak misalkan takut, aduh nggak mau jadi guru, nggak apa-apa gitu, nggak harus jadi guru kok. Betul. Gitu.
banyak banget profesi yang bisa kita ambil sebenarnya. Yes, oke. So that's why ya internship di Pegasi Binus memang menyenangkan sekali. Betul, ya. Dan banget kalau banget. begitu apa saja sih hal-hal yang selama kuliah itu kalian terapkan di magang? Mungkin boleh singkatnya aja dari matkul apa, terus kenapa gitu. Miss Ria atau Miss Tira dulu? Oke, Dari dia dulu. Miss Ria. Kalau dari aku, kita waktu itu aku ingat banget mata kuliah namanya Classroom Management dan Character Education. Di situ kita dididik banget gimana kita bisa mengatur anak-anak supaya dia bisa engage ke kita. Nah, waktu itu aku terapin yang namanya hand signal atau silent comment gitu. Nah, di kelas 5 seperti yang tadi aku bilang di awal, kelas 5 itu gak bisa yang kita itu gurunya ngomong terus, tapi mereka tuh harus dikasih pengertian, dikasih aturan yang jelas, yang mereka tuh ya, mudah untuk ngikutin. Contohnya waktu itu aku pertama kali pop in, aku terapin yang namanya hand signal. Jadi kalau misalnya mereka mau ke toilet, mereka bisa angkat tangan 2 kayak gini. Kalau mereka mau bertanya bisa angkat tangan 5. Kalau mereka mau buang sampah bisa angkat tangan 1 gitu-gitulah. Jadi sebelum aku terapin tuh hand signal, mereka itu kalau mau ke toilet mereka bakal ke depan, which is kalau misalnya kita lagi ngejelasin materi, mereka ke depan, nggak peduli itu materi penting atau enggak, mereka ke depan. Miss, can I go to toilet? Miss, can I drink? Itu kan ngeganggu banget ya, as a teacher kita lagi enak-enak jelasin materi tapi dipotong sama yang kayak gitu-gitu. Nah, aku kan gak suka ya, jadi aku terapin tuh peraturan kayak gitu. Lalu ada juga gimana kita waktu itu pelajaran kurikulum, kita buat RPP kurikulum Merdeka dan Cambridge. Itu sangat useful banget karena terpakai di dunia nyata, di pekerjaan kita sebagai guru gitu. Itu sih dari aku. Oke, dari Miss Tira. Kalau aku hampir sama. Yang pertama tuh classroom management. Itu aku sangat hand signal tadi ya, itu sangat membantu banget dengan kelancaran kegiatan belajar kita, kegiatan mengajar kita itu sangat membantu banget. Terus juga di classroom management itu kan kita belajar yang namanya murid on test dan off test ya kan. Oh iya. Nah itu jadi on test atau off test itu kan jadi anak-anak itu fokus pada kita atau tidak. Nah terus kalau misalnya anak-anak terlihat nggak fokus ke kita tuh, kita ada yang namanya kayak tepuk fokus gitu. Jadi kayak Wih. Nah jadi anak-anak tuh pasti Kayak akan ngikutin tepuk kita. pramuka. Iya sih. Okay. Nah gitu, terus atau kayak banyak lah gitu kan kayak instructions untuk mereka bisa balik fokus ke kita gitu. Itu sangat membantu banget. Terus juga micro teaching itu kan kita di matkul itu kita belajar bagaimana kita mengelola kelas kita, bagaimana kita memanage kelas kita, memanage kegiatan belajar materi kita gitu. Itu sangat membantu banget ketika kita praktek nyata di tempat magang kita. Terus juga yang terakhir itu mata kuliah international curriculum. Oh iya benar sih. Ya terutama untuk di kita kan waktu kuliah itu belajar IB ya kan. Jadi di IB itu di kuliah tuh aku udah belajar teorinya. Terus ketika aku ketemu langsung di sekolah Binus Simprok ini, oh ini kan yang aku pelajarin waktu Ternyata kuliah. ini yang dimaksud. Iya, waktu jadi itu. ini maksud teori ini. Terus kayak wah membantu sekali gitu kan. Jadinya kayak wah udah enak nih gitu. Oke. Oh ya ngomong-ngomong soal IB nih, di IB itu sama sekali nggak pakai buku paket gitu ya, nggak ada buku paketnya. Nggak ada sama sekali. Jadi teachersnya emang harus benar-benar cari source-nya sendiri, Betul. terus juga develop medianya sendiri. Betul. Oh jadi itu mungkin perbedaan antara IB dan juga Cambridge ya, karena setauku di Cambridge itu memang ada bukunya, jadi emang Oh kayak buku paket. buku paketnya. Jadi misalkan science itu memang ada science by Cambridge gitu, and then English emang Englishnya Cambridge gitu. Jadi emang ada buku. Oh sih, kita nggak ada. Semua pelajaran. Semua pelajaran nggak ada. Wow. Jadi cara guru tahu ini kita sampai materi mana, terus selanjutnya materi apa tuh benar-benar develop dari gurunya sendiri. Jadi kan mereka itu ada yang namanya kayak di grade level. Jadi misalnya aku di kelas 4. Di antara 4 guru itu ada ketuanya lagi.
PIC gitu ya. Ya semacam PIC-nya itu. Nah PIC-nya inilah yang menyusun semua kurikulum yang akan kita laksanakan dalam setahun gitu. Jadi setiap minggu kita akan mengadakan rapat kayak kita akan ngapain minggu ini, lalu kita kalau misalnya ada yang punya saran, sources atau apa boleh di-share ke grup gurunya gitu. Jadi kayak kita saling berbagi aja gitu, saling berbagi ide, berbagi sources dan sebagainya. Oke, jadi itu guys pembeda dari IB dan juga Cambridge. Terus sebenarnya ada lagi, kalau tadi kan di IB itu ada UOI ya. Iya betul. Sebenarnya tuh di Cambridge juga ada, maksudnya di sekolahku ya, maksudnya di GPS tuh juga ada. Tapi maaf banget, aku lupa namanya apa. Tapi itu kayaknya untuk kelas 4 ke atas. Jadi mereka memang ada juga proses inquiry-nya yang diajarin sama yang Miss dari Filipina itu, tahu kan? Tahu. Nah itu ada. Iya, aku juga lupa. Tapi lupa namanya apa. Nah, Sulit ya sebenarnya. pokoknya mereka juga ada research juga kan. Mereka melakukan penelitian juga. Jadi memang mungkin nih pembeda antara sekolah nasional biasa dan nasional internasional itu betul. karena memang dari SD, SMP, SMA aku nggak merasakan aku melakukan penelitian. Iya benar-benar. Baru ketemu Gimana, waktu kalian kuliah. juga Kalau sama? SMA aku sempet ada sih namanya pelajarannya KTI. Oh ada pelajarannya. apa itu Karya tulis kepanjangannya? ilmiah. Karya tulis ilmiah. Oh. Tapi SD ya belum. Dulu nggak ada pelajarannya sih, tapi mungkin diselipkan sedikit gitu. Tapi emang sedikit banget. Iya, Jadi saat kuliah memang baru-baru merasakan, oh ini yang namanya research. Gitu. Sebenarnya sih udah sih itu aja pertanyaan aku. Aku sekarang mau main games boleh? Wah, games apa nih? Jadi di sini aku ada kertas ya. Ini kertasnya mini gitu ya. Ada 4, jadi masing-masing kalian 2. Aku juga punya spidol. Kalau begitu aku mau Ria warna hitam, Rifda warna biru. Boleh. Sekarang cepat Gue aja. emang harus punya spidol ya. Gue udah punya spidol, itu adalah senjata ya, utama senjata pribadi, jadi memang harus dibawa kemana-mana ya. Makanya saya bawa terus nih, saya kasih dia langsung ya. Sekarang nama gamenya adalah Would You Rather, tahu game itu? Tahu. Jadi harus pilih ya. antara salah satu gitu. Dan cepet aja, kalau bisa nggak usah ngintip ya. Nah gitu. Ujian. Langsung Otomatis masuk kan banget. ditutupin Tutup pakai Otomatis ya. pembatasnya gitu ya. Jadi pertanyaan pertama, Oke. would you rather jadi guru atau murid di sekolah internasional? Karena kan tadi kan sudah merasakan nih gimana pembedanya jadi waktu jadi murid di sekolah nasional, terus kan kalian melihat sendiri murid-murid kalian di sekolah internasional. Gitu. Oke, sudah siap? Udah. 3, 2, 1, show to me. Oke. Jadi guru Miss Tira, kalau misalnya jadi murid beda nih. Beda ya. Beda nih, kenapa nih? Mungkin dari muridnya dulu deh, Miss Ria, kenapa mau jadi murid? Karena yang tadi kita ngomongin sih ternyata banyak pembelajaran, kegiatan, fasilitas Oke. yang kita nggak dapetin waktu kita SD di sekolah nasional, dan waktu kita di sekolah internasional jadi kayak kaget, oh ternyata belajar tuh bisa se-fun dan semenarik ini ya gitu. Oke, itu alasan utama kalau jadi murid ya. Kalau misalkan jadi guru gimana nih, Miss Tira? Kayaknya nyaman banget nih jadi guru nih. Gimana Miss Tira? Kalau aku ngerasa sebagai guru itu selain kita memberikan ilmu kepada anak, Asik. tapi itu berbalik juga ke kita, jadi kita dapat ilmu lagi. Sekalian belajar. Iya, jadi dengan ngajar itu aku jadi belajar, jadi bertukar pikiran karena terutama di era sekarang itu kan kita ada yang namanya kayak kalau belajar itu kita saling bertukar pikiran sama murid kita. Nah, itu jadi ilmu baru juga buat kita jadinya. Terus juga kan dengan Student center learning. iya betul, student center learning. Nah, dari situlah kayak kita jadi menambah pengetahuan baru, terus anak-anak ini punya pemikiran yang luar biasa, itu jadi menambah banyak banget Setuju insight sih. sih. Setuju sih, soal itu ada pepatah yang bilang the best way to learn is to teach. Jadi Yes. saat kamu mengajar kamu juga belajar. Betul. Gitu. Oke. Berarti nextnya mau lanjut nih jadi international school teacher. Pastilah ya. Ini tulis nih jadi guru nih, jadi guru ya. Oke. Next ada satu pertanyaan lagi. Would you rather magang di satu tempat aja tapi hatam dengan kurikulumnya, atau coba tempat lain dan punya banyak pengalaman? Jadi for example Rifda
atau Miss Tira udah jadi guru di with IB curriculum, and if you want to be at the same place, so you will know better about the IB and you will be an expert lah istilahnya. Tapi kalau di sekolah lain atau mungkin you want to explore another curriculum like Cambridge gitu, ya kamu punya banyak pengalaman gitu, tapi memang kamu tidak expert di bidang itu. Cuman kebalikannya ya, kalau kamu mungkin expert di bidang itu, kamu nggak tahu nih, oh kurikulum sebelah tuh kayak gimana sih gitu. Jadi silakan ditulis jawabannya apa. Jadi mau di satu tempat saja atau mencoba explore gitu, maksudnya jadi nulisnya apa ya? Itu suka kalian lah. Tetap atau udah nulis boleh lagi. deh, tetap Yaudah, apa ganti. pindah, boleh deh, bebas deh, nggak Yaudah. apa-apa. Oke. Fokus satu atau punya banyak pengalaman gitu. Saya masih menulis. Oke. Sudah? Udah. Oke, kalau gitu aku hitung 3, 2, 1. Lanjut satu tempat, fokus satu. Berarti ini sama dong. Sama Jadi, ya. berarti kalau misalkan Rifdah atau Miss Tira sudah di IB curriculum, jadi nextnya mau IB terus gitu. Untuk Sampai magang ini aku ingin lanjut di tempatku sekarang, karena seperti yang aku bilang tadi kan aku masih perlu mengeksplor terutama untuk kelas-kelas yang lain kan yang tadi aku bilang. Jadi aku rasa dengan aku lanjut terus menghatamkan kurikulum itu juga menjadi insight baru buat aku, terus juga mungkin siapa tahu aku suatu hari gitu kan bisa menerapkan IB atau mungkin mengembangkan IB di sekolah-sekolah nasional kita kan, who knows ya, masa depan kita nggak tahu gitu. Itu sih kalau aku. Amin. Kalau dari Miss Ria, kenapa sama tuh fokus satu aja, nggak mau coba yang lain gitu, mau coba IB tadi tertarik dengan ceritanya Miss Tira? Oke. Cuman so far selama masa internship ini aku udah nyaman banget sih di sekolah ini, dari segi environment gurunya dan siswanya dan pembelajarannya. Jadi aku pengen belajar lebih lagi karena ternyata masih banyak yang harus aku pelajari. Setuju. Bisa menjadi guru yang profesional dan baik gitu. Jadi ya aku pengen belajar dulu nih di satu kurikulum, baru nanti kalau sudah merasa oke gitu mungkin ya berubah pikiran mau ke IB atau ke sekolah lain gitu kan, who knows ya. Oke, we never know. Iya. Oke, tadi gamesnya udah. Sebenarnya aku udah nggak ada pertanyaan lagi sih, lebih ke mungkin kalian mau kasih penutup kesan-pesan untuk adik-adik kita atau mungkin masih penasaran sama PGSD BINUS, boleh dikasih kesan dan pesan. Oke. Kalau dari aku, Miss Ria, ya untuk teman-teman semua jangan takut untuk mencoba, terutama kalau kalian merasa diri kalian tuh masih kurang dalam berbahasa Inggris tapi kalian mau mencoba mengajar di sekolah internasional. Jangan takut, karena aku pun juga begitu. Awalnya aku takut tapi ternyata nggak semenakutkan itu loh. Jadi ya nggak apa-apa, coba dulu. Aku yakin pasti kalian bisa beradaptasi dengan baik, dan dari segi jurusan dan sekolah juga pasti mendukung kalian untuk bisa belajar, karena kan memang sebenarnya kita di internship ini belajar ya, bukan langsung kita terjun ke dunia kerja, tapi kita benar-benar tahu dulu nih gimana cara kita bisa belajar, cara kita bisa mengajar lebih baik begitu, dan bisa menerapkan apa yang kita pelajari di perkuliahan. Jadi tolong ya belajar benar-benar nih. Iya, semangat ya belajar ya. Bisa benar-benar terapin di sekolah nantinya, karena itu benar-benar kepake banget semua mata kuliah kita. Yes. Setuju. Bagaimana kesan dan pesan dari Miss Tira? Oke, kalau dari aku sendiri buat teman-teman Binusian 26, 27 dan seterusnya, itu adalah tentu aja belajar terus, pokoknya jangan malas-malasan deh, semua tugas dikerjakan termasuk GSLC ya. Terus juga masih ada kan ya itu. Terus juga terutama kalau lagi mempersiapkan magang itu perbanyak research terutama tentang kurikulumnya, biar kita ada
insight sedikit gitu tentang kurikulumnya sebelum kita langsung terjun ke sana. Terus juga ketika nantinya sudah magang juga jangan takut untuk tanya-tanya sama mentornya buat tips atau apa sebagainya, itu semua sangat membantu. Pokoknya kalau kalian nggak bertanya ya akan tersesat di jalan. Iya. Kalau kata Kak Jimmy Tersesat di Syahdan. Di Syahdan. Syahdan gak sih? Aku ingetnya Syahdan deh. Ya sama aja lah ya. Tersesat ya. Kayak itu. Oke, so apakah kalian merekomendasikan untuk magang di international school? Iya, approve. Tira juga approve. So approved by Miss Tira and Miss Ria. Jadi jangan ragu ya, jangan takut gitu. Takut magang di international school. Nah, apalagi PGSD BINUS itu kan sangat memprovide kita banget buat ini kurikulum internasional, semuanya internasional, itu sangat provide bagus. Yes, jadi buat kalian juga yang masih ragu, aduh mau jadi guru nggak ya? Tenang, guru di international school tuh menyenangkan gitu. Iya. Jadi PGSD BINUS ya udahlah. Jadi masih bingung PGSD Masih BINUS apa ragu? enggak? Kan udah ada beasiswa, Betul. internshipnya seru gitu kan, banyak di provide, jadi ya udah gitu. Jadi tunggu apa lagi, daftar nih sekarang di sini nih. Iya, ada yang nanti di sini ya, tolong editor. Okay, so thank you Miss Ria and Miss Tira untuk you. sharing sessionnya, bagaimana kalian sudah internship di sekolah, dari mulai IB Curriculum dan juga ada dari Cambridge Curriculum. Itu sudah sangat membuka wawasan ya, khususnya untuk Edu Friends. Mungkin kalian kalau tertarik gitu nanti mungkin bisa menghubungi narsum-narsum kita satu ini gitu. Nanti ada kontaknya ya dari Instagramnya. Jadi kalau misalkan mau ada pertanyaan lebih lanjut bisa di kontak gitu. Tapi pastinya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Karena Educase ini bakal memberikan banyak insight, Banyak informasi yang menarik dari PGSD BINUS. Karena PGSD BINUS tuh ada banyak hal lah yang perlu kalian tahu lah, karena semenyenangkan itu gitu kuliah di PGSD BINUS gitu. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau punya saran mau episode apa selanjutnya gitu. So thank you for watching this video. Sampai jumpa di Educase episode berikutnya. So Educase, do not